Sebagai negara kepulauan, hasil laut memang menjadi komoditas penting. Apalagi letak perairan kita sangat strategis, diapit dua samudra, Pasifik dan Hindia. Geografis perairan Tobelo yang langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik menarik perhatian banyak nelayan untuk mencari hasil laut di sini. Di sini di Desa Kaliupa ini ada salah satu teknik untuk seperti menjala ikan juga ini sebenarnya, menangkap ikan juga, tapi unik nih, berbeda, dibikin sero-sero gitu. Jadi seperti model tambak, tapi ini dia mengikuti arus ikannya berjalan kemana, nanti dibikin. Nah ini yang kita mau datengin, ini namanya Sero Labuan. Sero Labuan ini sero yang tidak berpindah-pindah tempat. Ada satu lagi Sero Nyare. Betul, Nyare ya Pak? Kalau Sero Nyare itu bisa pindah-pindah. Awalnya, sero adalah teknik mendapatkan ikan yang digunakan nelayan di daerah Minahasa. Karena terbatasnya areal yang ada, sebagian dari mereka mencari lahan baru di perairan lain. Ini dia, masuknya begini. Jadi kalau misalnya tadi ikan-ikan nabrak ke jaring ada di depan, dia akan mencari perairan yang lebih dalam. Nah, di sini. Secara tidak langsung dia akan tergiring masuk ke dalam satu kolam yang lebih dalam ini. Padahal di sini ya, labuannya itu ini kan? Iya. Oke. Ikan dari sana masuk di tepi sini. Banyaknya kamar yang ada di dalam sero tergantung dari lokasi di mana mereka memasangnya. Karena bentuk sero bergantung pada bentuk bibir pantai dan juga seberapa dalam airnya. Kita sebentar lagi sama Pak Eki, kita mau masuk. Mau lihat sekali jaring bisa mendapatkan berapa banyak. Karena saya dengar dari Pak Eki, Sero Labuan ini menghasilkan puluhan ribu ekor cakalang per tahun. Puluhan ribu ekor. Pak, ini bisa langsung lompat indah. Kondisi ekosistem bakau yang ada di sekitar sero akan mempengaruhi banyak atau tidaknya ikan yang tertangkap. Karena pada saat air laut pasang, ikan akan menuju hutan bakau untuk mencari makan atau bertelur. Ketika ikan kembali ke laut, mereka akan terjebak mengikuti jalur yang sudah dipasangi jaring. Ya, astaga. Pasukan tim monitoring ikan sudah siap sedia di bawah. Kita mau lihat ada jenis-jenis ikan apa aja, karena Labuan ini biasanya bukan hanya jenis ikan pelagis aja, bukan cakalang aja, tapi banyak macam. Nah, ini mau dilihat dulu ada apa aja. Tapi yang mendominasi sih memang cakalang, kelihatannya dari sini begitu. Mari kita terjun. Ini seperti berenang di antara ikan. Ini sebenarnya saya bilang kos-kosan ikan ini banget. Hampir setiap hari, jaring-jaring ini selalu menghasilkan ikan hingga ratusan ekor. Umumnya, ikan cakalang dan ikan kue atau bobara. Ikan akan diambil dari jebakan jika pembeli datang. Kalau tidak ada pembeli, ikan akan dibiarkan hidup di dalam sero. Agar ikan tetap hidup dan segar, setiap hari para nelayan akan memberi makan. Di sini, fungsi dari sero berubah mirip dengan keramba. Ratusan ekor ikan cakalang terlihat memenuhi ruang yang tidak begitu luas. Dengan kepadatan populasi itu, menjaringnya tidaklah terlalu sulit. Secara umum, teknik ini adalah cara yang sangat efisien, karena nelayan tak perlu melaut untuk mendapatkan ikan. Licin. Nah, size ikannya segede-gede gini. Baru satu kali jaring. Lumayan, ada puluhan. Jadi mau jaring lagi ya Pak? Iya. Oke. Karena nilai ekonomisnya cukup tinggi, permintaan ikan dengan sebutan skipjack tuna ini sangat diminati. Hal itulah yang membuat nelayan sero kadang kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar.
gampang karena bubble fly lain yang pakai snorkel harus tahan napas lumayan lama. Jadi ada yang jagain jaring di atas, tapi ada juga yang nyerok ke bawah. Nah itu harus pakai paruh cadangan. Sudah banyak ini. Masih banyak nih. Taman Nasional Wasur merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman jenis fauna dan ekosistem yang berbeda dengan daerah Papua lainnya. Sebagian besar kawasan didominasi oleh rawa dan di dalamnya terdapat 9 kampung adat atau tanah ulayat suku-suku asli Papua. Sebenarnya Taman Nasional Wasur sudah memiliki banyak objek wisata alam. Salah satunya Rumah Rayap. Bomisai, masyarakat di sini biasa menyebutnya, adalah karya arsitektur dari koloni rayap. Seperti halnya sebuah kampung, istana koloni rayap ini di dalamnya terdapat tempat untuk bercocok tanam, menyimpan makanan, dan juga sirkulasi udara. Kelebihan lain dari Bomisai adalah rancangan ventilasi udara yang mereka bangun. Lorong-lorong udara ini membantu melindungi mereka dari air hujan dan membantu melepas udara panas ketika musim kemarau tiba. Istana yang mereka bangun berbahan dasar rumput kering dan lumpur yang direkatkan dengan air liur mereka. Sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa mengungkap berapa lama koloni rayap membangun karya arsitektur megah ini. Tapi atasnya tidak diambil Mama ya? Hanya batu keras bawahnya saja. Ya. Nah di sini di daerah Papua memang kegiatan bakar batu itu merupakan kegiatan yang unik. Tapi di daerah selatan Merauke, khususnya di daerah Rawa Biru Taman Nasional Wasur, karena tidak adanya batu, 80% daerah sini merupakan rawa, masyarakat menggunakan rumah rayap sebagai pengganti batu. Boleh? Rumah rayap juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuat sep, sejenis alat masak yang menjadi bagian dari budaya yang berlangsung secara turun-temurun. Lahan basah rawa yang mendominasi di kawasan Wasur memang menyulitkan masyarakat untuk mencari batu. Untung saja potongan fondasi rumah rayap bisa menggantikan fungsi batu sebagai penyimpan panas api. Ketersediaan rumah rayap yang cukup banyak di sini bisa menggantikan peran batu. Selain untuk keperluan acara-acara khusus, sep juga digunakan penduduk lokal untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Ada elemen lain yang tidak boleh dilupakan saat membuat sep, yaitu kulit dari pohon bush. Kulit ini digunakan untuk menutup sep. Sagu yang telah dikeringkan lama menjadi hidangan utama. Sagu kering akan diparut dan dimasak lagi dengan menggunakan sep. Memasak dengan proses membakar batu ini memiliki beberapa istilah. Barapen adalah istilah paling umum dipakai. Nah ini hampir ke prosesi akhir bakar batu ini sendiri. Saat ini biasanya diadakan di saat ada upacara adat seperti pengangkatan anak, peringatan kematian, perkawinan, atau seperti yang sekarang pelepasan sasi. Sasi ini sendiri seperti apa ya? Ini kita buka sasi pohon kelapa, Mama. Iya, sasi kelapa. Jadi selama 1 tahun pohon kelapa tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh keluarga yang membuat sasi. Tujuannya biar tidak kekurangan bahan makanan di tahun depan. Sep yang telah jadi akan disusun dengan beberapa elemen lain seperti daun dan juga buah kelapa. Prinsip kerjanya adalah dengan memampatkan uap panas dari batu yang sudah dibakar. Akibatnya panas yang ada akan terkumpul di dalam balutan dedaunan. Tradisi sep ini merupakan salah satu kearifan lokal suku adat Papua yang masih terjaga hingga kini. Panas.
Mama tidak makan kah? Oh, kasih juga. Oke, Sasi sudah dilepas, Sep telah selesai. Nah, penandaan telah selesainya, kita makan sama-sama. Alam haruslah dijaga sebaik-baiknya agar ekosistemnya tetap lestari, terus bertahan dari generasi ke generasi.